Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita hari ini akan mulai kajian Sunan Abi Daud, sebuah kitab hadis rawi Abu Daud tentang keterangan tentang Imam Abi Daud. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis pertama kita ambil bab ilmu. Sudah mesti keharusan ketika kita memulainya dengan bab ilmu, ya. Maka kita mulai dengan bab ilmu. An Katsirin qala Abu Daud berkata, an Katsirin bin Qais, dari Katsir bin Qais, qala kuntu jalisan ma Abi Darda, dia berkata aku sedang duduk bersama Abu Darda fi masjidin di Damaskus, di masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun, ya, Damaskus itu di Syria, ya, yang sekarang sudah porak-poranda. Damaskus itu luar biasa dulu kotanya. Faja'ahu rajulun faqala ya Abi Darda, ya Aba Darda. Datang seorang laki-laki berkata kepada Abu Darda, ya Aba Darda. Namanya Abu Darda. Dalam bahasa Arab kalau kalimatnya dua, Abu Darda, Abu satu, Darda satu, Abu Darda. Nah kalau dua itu datang kalimat panggilan, wahai ya Abu Darda, maka mesti berubah abunya kepada aba, ya Aba Darda, begitu. Ya Aba Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangimu dari kota Madinah, yaitu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari Abu Darda ke Madinah, dari Madinah ke Damaskus. Coba bayangkan, untuk menuntut ilmu. Inni ji'tuka min Madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangimu dari Madinah Rasulullah SAW li hadisin, untuk satu hadis, untuk satu hadis. Antar negara mencari satu hadis, ya, nah, li hadisin balagani innaka tuhadditsu an Rasulillah SAW, yang sampai kepadaku berita bahwasanya engkau menyampaikan hadis itu dari Rasulullah SAW. Majitu li hajatin, dan aku tidak datang untuk kebutuhan yang lain, hanya untuk satu hadis itu saja. Begitu dulu orang mengumpulkan hadis itu, ya, mulai mencari ilmu untuk satu hadis dari Madinah. Padahal kalau orang kita, di Madinah kok banyak sahabat, sarang sahabat itu di Madinah. Kalau Abu Darda dicari cie ke Damaskus, ke Syria, ke Syam, dari Madinah ke Syam, kok beruntung jadi ustaz lapak-lapak, ya. Besoknya kalau berang kok tukar kok nggak tenangnya mengkos itu, ya. Sedang rahmat Allah, coba dibayangkan dari Madinah, tempat kota Rasulullah SAW, berkumpulnya sahabat di situ. Tapi kalau orang awak, sih kok kan banyak sahabat, mangalo Abu Darda dicari, enggak, untuk satu hadis dia datang ke Damaskus. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, fa inni sami'tu, aku mendengar. Jadi lafaz hadis itu dalam ilmu hadis, lafaz itu jadi sebuah penilaian. Kalau Abu Darda mengatakan inni sami'tu, aku mendengar, berarti hadis ini sangat kuat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia sebut aku terima hadis atau dari Rasulullah, fa'an Rasulillah SAW, berarti hadis itu ada orang lain yang menyampaikan ke Abu Darda. Tapi kalau dia mengatakan aku dengar, maka dia dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada perbedaan tinjauan hadis, ada yang sami'tu, ada yang an, maka dimenangkanlah hadis yang sami'tu. Atau akhbarani, Rasulullah telah menceritakan langsung kepadaku, yang seperti itu kuat posisinya.
Maka hadis yang disampaikan ini, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, seperti itu. Siapa yang menapaki jalan, siapa yang bergerak menuntut ilmu, yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah, Allah bentangkan untuk dia satu jalan di antara jalan ke surga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, cari ilmu, Allah tuntun kita ke surga. Cari ilmu, maka hari ini insya Allah i'tikaf kita harus ada majelis ilmunya. Maka kita setiap tahun i'tikaf itu mesti pakai majelis ilmu. Jangan hanya nanti i'tikaf zikir-zikir, nanti kita lihat kan betapa pentingnya ilmu ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha riddan li talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat, wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat la tad'u, menghamparkan sayapnya, ajnihataha, sayapnya, riddan, karena senang, li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Maka malaikat bersama orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah masing-masing itu insya Allah sudah bersama para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibentangkan sayapnya. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya seorang alim, orang yang menuntut ilmu dapat ilmu. Sesungguhnya orang yang alim itu, yang dapat ilmu itu, yang memiliki ilmu itu, la yastaghfiru lahu, maka dimintakan ampun untuknya oleh man fis samawati wa man fil ard, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Orang alim itu, orang yang punya ilmu itu, makhluk yang ada di langit, para malaikat dan burung-burung yang ada di langit, dan makhluk yang ada di bumi, makhluk-makhluk di bumi semuanya memintakan ampun. Malaikat dan manusia dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, man fis samawati wa man fil ard la yastaghfirulah, dia memintakan ampun untuk orang yang berilmu tadi. Luar biasa sidang jemaah. Maka Hawa harus bersegera berusaha mencari ilmu. Ya nah, kehidupanlah bagus, gaji bulanan, setelah waktu bisa diatur. Ya, harus awak mencari jalan kasurau, jangan habis jalan bagurau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus awak bersemangat menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang alim itu, yang punya ilmu itu, dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Wal hitana fi jawfil ma, dan ikan-ikan hiu atau ikan-ikan yang ada dalam air, penduduk langit, penduduk bumi, penduduk air, laut yang ada dalam air, di daratan dan di perairan, termasuk lautan, dan kemudian udara di langit, semuanya memintakan ampun untuk orang alim yang tadinya berjalan menuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi, sesungguhnya kemuliaan seorang alim yang berilmu itu, alal abidi, terhadap, dibanding dengan ahli ibadah. Nah, ingat ini, ada orang nyaman beribadah saja, dia tidak suka untuk ilmu. Dia tidak suka dong, yang kalau beribadah semangat, tapi kalau ilmu tidak semangat ya. Nah, coba dengarkan hadis ini.
Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi, sesungguhnya kemuliaan seorang alim dibanding dengan ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi, yaitu seperti kelebihan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang lain kecil-kecil yang lain. Itu bedanya seorang alim. Maka ada riwayat mengatakan satu orang alim itu, orang seorang fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi memang artinya apa? Jangan hanya kita terlena dengan ibadah-ibadah nyaman berzikir saja, tapi ilmu kita tidak semangat. Ini keliru sidang jemaah. Wa innal ulama, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi lam yurithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham. Ulama itu para pewaris nabi, dan nabi itu diketahui tidak mewariskan dinar dan dirham. Dia tidak mewariskan harta. Warasul ilma, tapi nabi itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhazahu bihazin wafir, siapa yang mengambil ilmunya, maka dia telah mengambil perihal yang sangat berharga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sini pentingnya kita menuntut ilmu. Digambarkan hadis ini dicari oleh seorang sahabat, oleh seorang alim yang datang dari Madinah mencari Abu Darda, rawil a'lanya Abi Darda, dicari ke Damaskus untuk mendengarkan hadis ini. Ada apa-apa ndak pakai Damaskus dah mencari dok. Di Musajid Mujahidin saja selesai. Ya. Indak jo semangat waktu parah waktu. Tahu nak sidang jemaah, Imam Ahmad bin Hambal ngomong kepada anaknya, "Nak, aku mau berangkat ke Syam." "Ngapain ya?" "Aku ingin mencari, memastikan satu hadis." "Ayah, satu hadis? Engkau sudah tua seperti ini, mau berangkat sejauh itu, untuk apa satu hadis ayah bertarung seperti itu?" Maka marah Imam Ahmad bin Hambal. Maka itulah kisah Imam Ahmad bin Hambal sampai di kota yang dituju, ndak ada sampai bamalam. Inyo bamalam di masjid. Rupanya garin mau usianya keluar. Nah di usianya kok Imam Ahmad bin Hambal, ulama nomor 1 di zaman itu, tapi tidak kenal dengan Imam Ahmad. "Tolonglah aku izinkan malam ini, aku sudah tua, di luar dingin." "Tidak bisa, sudah begitu peraturannya, silakan bapak di luar." Singkat cerita, tidurlah Imam Ahmad di emperan masjid. Ketika Imam Ahmad tidur di emperan masjid, keluar seorang laki-laki bertanya, "Bapak, kenapa?" Diceritakan, "Saya tadi numpang bermalam di sini, tidak bisa." Kata bapak ini, "Kalau begitu ikut saya saja, ikut ke tempat saya." Ternyata dibawalah dia ke gudang roti, ke tempat kerja si bapak itu. Bapak itu tukang roti. Bapak itu tukang roti. Ketika diberilah sebuah pelataran untuk istirahatnya Imam Ahmad. Tapi si bapak ini sepanjang kerja selalu bertasbih, beristighfar, kalimat-kalimat tasbih, kalimat zikir melantun di lidahnya. Sehingga Imam Ahmad yang capek tadi heran melihat orang ini. Kok tidak berhenti, dia kerja bikin roti, memasak roti, memanggang roti, tapi dia tetap subhanallah, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selalu kalimat thayyibah keluar.
Akhirnya Imam Ahmad duduk. Wahai bapak tukang roti, saudara tukang roti, iya, apakah selalu sepanjang waktu engkau membaca seperti itu? Iya. Heran Imam Ahmad dengan pengamalannya. Kata tukang roti ini, tahukah bapak, semenjak saya membasahi lidah saya dengan zikir dan tasbih ini, semua permintaan saya selalu dikabulkan oleh Allah kecuali satu perkara. Apa permintaanmu yang belum dikabulkan? Katanya, aku ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam fuqaha hari ini, dan Allah belum kabulkan permintaanku. Terperanjat Imam Ahmad, bergetar menggigil Imam Ahmad, dipegang tukang roti ini. Ha huwa ana Imam Ahmad bin Hanbal, ini aku sang Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dipeluk langsung oleh tukang roti itu, menetes air mata, terjadi sesuatu yang haru. Maka sidang dimana rahmati Allah, ada dua pelajaran di situ. Pertama, begitu perjuangan Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga keluarlah kitab hadis yang terbanyak, yaitu Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Kemudian sidang dimana rahmati Allah, ketemu dengan seorang yang selalu berzikir kepada Allah dan permintaan selalu dikabulkan, dan ketemu dengan Imam Ahmad. Allah perjalankan Imam Ahmad dari tempat yang jauh untuk mengabuli permintaan orang ini. Banyak-banyaklah berzikir lah. Ya nak, banyak-banyak berzikir. Lanjut pada hadis yang kedua. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahabat Abu Darda, sahabat ini Abu Hurairah, ya. Ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilman, tidaklah seorang laki-laki atau seseorang yasluku tariqan yatlubu fihi ilman, yaitu meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, illa sahalallahu lahu bihi tariqal jannah, maka dimudahkan untuk dia jalan ke surga. Jadi bagaimana cara mencari jalan ke surga? Cari majelis-majelis ilmu. Kalau ada nama tanya, kama jalan ke sarugo ke buya, cara mencari jalan ke sarugo, titilah jalan ke majelis-majelis ilmu, cari ilmu. Waman abta'a bih, itu dia. Waman abta'a bihi amaluhu, siapa yang melambatkan penerapan amalnya, lam yusri' bihi nasbuhu, maka dia tidak akan mendapat keberuntungan. Tidak dapat keberuntungan yang segera. Jadi sedang mana rahmat Allah, cari ilmu dan amalkan segera. Tadi fadilah cari ilmu, tapi yang dijelaskan lagi, amalkan segera. Jangan abta. Waman abta'a, siapa yang lamban. Abta'a itu samo jui tiak pulang patang, ya, samo jui tiak pulang patang, lamban. Siapa yang lamban untuk mengamalkan ilmunya, maka Allah juga memperlambat kepadanya keberuntungan. Setelah itu sudah dirahmati Allah, Abu Daud juga memuat hadis bagaimana meriwayatkan cerita tentang Bani Israel, hukum periwayatan tentang Bani Israel. Qala Zaid bin Sabit, qala Zaid bin Sabit, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memerintahkan aku, kata Zaid bin Sabit, fata'allamtu lahu kitabul Yahuda, maka aku diperintahkan mempelajari
mempelajari tentang buku Yahudi, menulis dan membacanya, itu maksudnya. Wa qala inni wallahi ma amanu yahuda ala kitabi. Kata Nabi, ketahuilah olehmu wahai Zaid, orang Yahudi ini tidak mau mengimani kitabku, Maka falam yamura, disuruhlah Zaid bin Sabit mempelajari tentang bacaan dan tulisan Yahudi. Falam yamura bi, tidak lama berselang waktu padaku, illa nisfu sahrin hatta hazaftuhu. Ternyata setengah bulan saja, tidak lama Zaid bin Sabit ini dia mampu menulis. Aku telah menulis untuk beliau, bisa dia menuliskan. Fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaih. Dialah yang menjadi juru tulis Nabi untuk mengirim surat ke Yahudi dan membacakan surat dari Yahudi. Sidang jemaah dirahmati Allah, kenapa hadis ini dimuat? Dulu Nabi melarang umat Islam bercerita tentang agama Yahudi. Ada 3 tahapan. Pertama dilarang, kemudian diberikan keringanan, kemudian dibolehkan. Maka ulama mengatakan kenapa Nabi di awalnya melarang membaca kitab Yahudi? Karena waktu itu iman umat masih belum kuat. Kemudian akhirnya dibolehkan sampai Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel. Boleh kalian bercerita tentang Bani Israel, fa inna lahu, pada Bani Israel itu aajib, dia punya cerita-cerita yang menakjubkan. Jadi Bani Israel ini banyak kisah-kisah yang menakjubkan, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Yaitu contohnya kisah Nabi Isa jumpa ibu-ibu yang nangis di kuburan anak gadisnya. Kemudian ditanya ibu ini, kenapa kau nangis? Pula baliklah ke rumah. Saya nggak mau, ini anakku, anak gadisku satu-satunya meninggal. Aku tidak mau berpisah dengan dia. Tidak mungkin, pulanglah. Aku akan tetap di sini sampai aku mati di sini, atau dia dihidupkan lagi dan kembali bersamaku. Tidak mau. Akhirnya bisa meminta kepada Allah agar dihidupkan orang ini, anak gadis ini. Maka dipanggil oleh Nabi Isa, ya fata, bergoyang kuburan. Ya fata, yang kedua meledak kuburan. Ya fata, bangkit itu anak gadis. Ya, keluar anak gadis itu, ternyata rambutnya sudah memutih. Rambutnya sudah memutih. Ditanya oleh Nabi Isa, kenapa rambutmu memutih? Kata dia, aku tadi mengira ini sangkakala hari berbangkit, sehingga ketakutanku, keteganganku membuat putih rambutku. Takut dengan hari berbangkit. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, katanya, siapa yang membangunkan aku? Kenapa aku dihidupkan kembali? Ibumu minta engkau dihidupkan kembali dan pulang bersamanya. Kata anak itu, jangan, jangan, balikkan aku ke kuburku. Kenapa? Kata Nabi Isa, karena aku tidak mau merasakan sakitnya sakaratul maut sebanyak 2 kali. Aku tidak mau lagi mengulang sakitnya sakaratul maut. Ini ternyata sakaratul maut itu luar biasa sakitnya, sehingga anak gadis itu tidak tertarik untuk hidup lagi. Sadar kita harusnya, dahsyatnya sakit sakaratul maut itu membuat anak gadis ini tidak bersedia, tidak mau lagi hidup, tidak mau pulang ke rumahnya. Kembalikan aku. Akhirnya dia kembali dimatikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, ini diantara hal-hal yang menakjubkan dalam kisah-kisah Bani Israel.
Maka kata Nabi, silakan kalian setelah iman umat kuat, silakan ceritalah tentang Bani Israel. Kemudian sampai disuruh mempelajari pola tulis menulis, tulis baca Bani Israel, menulis ilmu. Sidang jemaah, kalau dapet budaya menuntut ilmu itu batulih, dituliskan. Awak kalau bapak-bapak lihat orang di Malaysia itu kehebatan di Malaysia. Saya ceramah di Malaysia di dekat kampus UKM Bangi. Biasanya dalam sebulan jadwal saya 6 hari di sekitar Bangi. Saya dulu biasanya 10 hari di Malaysia, setidaknya 3 hari 6 kali pertemuan di Bangi, malam dan pagi. Bangi itu kampus Islam UKM, salah seorang pendirinya Anwar Ibrahim. Di situ banyak profesor. Ketika saya ngaji kajian rutin, mereka nulis. Setelah habis kajian, duduk minum-minum teh. Kalau kajian subuh, dikasihlah nasi lemak. Situ kan idola orang nasi lemak. Ternyata yang nulis-nulis itu profesor, ustadz. Tanggal sekian Ustadz ada di Padang. Kenapa? Saya mau ke Padang. Saya diundang oleh UNP untuk kuliah umum. Profesor-profesor nulis. Saya bukan bukan doktor, bukan profesor. Dia tulis. Kenapa? Karena ditulis itu ketika Anda menuliskannya, kita sedang menulis di pikiran kita. Islam ini ilmunya, wasiqahnya kuat, maka dianjurkan menulis. Maka ayat yang pertama turun itu ayat tulis baca, Iqra, baca. Allazi 'allama bil qalam, yaitu yang menuntut ilmu dengan al-qalam. Al-qalam apa? Pena. Dibaca, ditulis. Itu akan nempel terus. Kalau Imam Ahmad lebih dari itu, dia membaca, menulis dan mengamalkan. Apa kata Imam Ahmad? Setiap hadis yang aku terima mesti ku amalkan perintahnya walaupun sekali seumur hidupku. Tapi hadis itu mesti pernah ku amalkan. Kenapa? Karena setelah ku amalkan, aku tidak akan pernah lagi lupa dengan hadis itu. Pada suatu hari aku terima riwayat hadis berbekam. Ternyata aku ingin berbekam, aku tidak punya uang. Fa'ataitu Aba Lubabah. Aku datang kepada Abu Lubabah, aku pinjam uangnya 1 dirham. Maka aku pergi berbekam. Dari situ dalil, ya, boleh bayar bekam. Ini kadol hadis, tak boleh ya, meminta upah berbekam. Nanti tukang bekam kau lah tiah bang. Nah, sidang jemaah itu dalil diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia tidak hanya sekedar membaca, menghafal, menulis, tapi dia amalkan. Luar biasa. An Abdullah bin Umarin qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu. Dari Abdullah bin Amrin, dia ada Abdullah berkata, aku selalu menulis setiap yang aku dengar min Rasulillah, hadis yang ku dengar Rasulullah. Uridu hifzahu, aku ingin menjaga dan menghafalnya. Fanahatni Quraisyun, maka Quraisy kemudian melarangku. Jadi dia setiap Nabi ngaji, dia tulis kalimat Nabi, hadis itu. Ini sidang jemaah dalil bahwasanya ada orang yang ingkar sunnah
mengatakan hadis ini ditulis setelah Nabi meninggal. Itu keliru itu. Ini dalil. Nabi mengecek langsung hadisnya ditulis. Jadi tidak setelah Nabi meninggal. Dulu ingkar hadis. Kami jo Quran senya Ustaz. Hadis tak. Kalau jo Quran, coba cari bilangan kain kafan dalam Quran, ada nak? Di Sumatera Barat ada aliran ingkar sunnah. Di Quran itu bagaimana kaifiat solat, tidak ada. Tata cara solat tidak ada di Quran. Adanya di hadis. Ya nah, ada pakai hadis tuh. Tuh baca lo contoh ringan dulu. Baca lo mengkafani jenazah. Yo kalau tidak pakai hadis, tentu kalau daerah dingin 5 lampi, 6 lampi. Dingin masalahnya itu ukurannya lain. Daerah hangat, salampi salah hangat mah. Nah, sidang jemaah, ini kekeliruan. Hadis itu ditulis semenjak Nabi ada, akurat, otentik. Ya. Berkata Quraisy, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah alaihi wasallam basyarun?" Apakah kau tulis segala sesuatu yang keluar dari mulut Muhammad padahal dia manusia biasa? Yatakallamu fil ghadab, dia bicara dalam keadaan marah, waridha dalam keadaan senang. Apakah kau tulis semua yang keluar dari mulutnya? Padahal itu manusia biasa, kadang ngomongnya sedang marah, kadang ngomongnya sedang senang. Kata Abdullah, fa amsaktu anil kitab. Aku setelah itu aku berhenti menulis hadis. Fa zakartu zalika li Rasulillah. Akhirnya aku jelaskan itu kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain Rasul bertanya, kenapa kau tidak nulis? Biasanya nulis. Ya Rasulullah, Quraisy mengatakan begini. Atau riwayat lain menjelaskan. Fa'auma bi usbu'ihi. Dia taruh tangan telunjuknya ke mulutnya. Ilafi. Faqal, dia berkata, uktub, tulis. Fawallazi nafsi biyadi, demi diriku yang digenggam oleh Allah, ma yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini, dari mulut ini, melainkan kebenaran. Tulis. Jadi apapun yang keluar dari mulut Nabi SAW, tulis. Tidak ada pengecualian, karena seluruh yang keluar dari mulut Nabi adalah kebenaran. Dijamin oleh Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi jemaah rahmati Allah, maka kita makanya orang Afrika itu pola menghafal Qur'annya pakai tulis, Pak. Beda sama tahfiz kita. Orang Afrika itu masing-masing murid itu pegang satu lembar kertas atau papan tulis untuk nulis, itu ditulis. Begitu dia sambil baca sambil nulis, sambil baca sambil nulis. Akhirnya bagaimana? Tulisannya bagus, bacaannya bagus, dan dia ingat karena dia langsung tulis. Nah, soalnya ujian Quran itu lisan dan tulisan. Lisan dan tulisan. Dia Allah yang dirahmati Allah, ini bantahan kepada orang yang mengatakan hadis tidak ditulis sejak zaman Rasulullah SAW. Ini lagi dalil dua. Abu Hurairah dia berkata, lama futihat Makkah, ketika Mekah dikuasai, Nabi langsung masuk ke Mekah dikuasai. Kama Nabi SAW, Nabi berdiri, kemudian dia berkhutbah, fazakaral khutbah, dia berkhutbah, khutbatun Nabi SAW, faqama, setelah Nabi sedang berkhutbah, faqama rajulun min ahli Yaman, setelah Nabi khutbah, berdiri seorang laki-laki dari Yaman, yuqalu lahu, yang disebut dengan Abu Syah, namanya Abu Syah.
Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, uktubuli, tolong tuliskan itu untukku. Faqal, Nabi berkata, uktubu li Abi Syah, tuliskan khutbahku tadi untuk Abi Syah. Jadi namanya insyaallah ya, mudah-mudahan ini materi-materi ini nanti dicetak ya. Soalnya manuli harap kok ada bisa lah. Al-Walid hadis lain menerangkan, qala qultu li Abi Umar, li Abu Amr. Walid berkata, aku berkata kepada Abdullah, ma yaktubu, apa yang ditulis? Qala al-khutbatul lati sami'aha yauma idzin minhu. Apa yang ditulisnya? Itu katanya khutbah yang didengar waktu itu dari Nabi. Ini penting sidang jemaah. Ancaman bagi orang yang bicara tentang Rasulullah, hadisnya enggak pasti sahih. Ya, banyak di kaum-kaum klasik kita tidak teliti dengan hadis. Dulu saya pernah muter di Kota Padang ini, dengar-dengar ceramah, jika ada hadis palsu saya tulis dari pendakwa. Ternyata 1 bulan itu saya panen saya. Dulu ada kitab yang banyak digemari oleh penceramah kita, Durat al-Kitab, Duratun Nasihin. Banyak kisah-kisah dari itu lama, tapi hadisnya tidak akurat. Duratun Nasihin ya. An Amir bin Abdullah bin Zubair, an Abi, dari bapaknya, qala qultu li Zubair, aku berkata kepada Zubair, ma yamna'uka an tuhaddisa an Rasulillah sallam. Hai bapakku, apa sih yang menghalangi engkau untuk menceritakan hadis-hadis Nabi kepadaku? Kama yuhaddisu anhu ashabuhu, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Faqala, berkatalah Zubair, ama wallahi, dan demi Allah, laqad kana li minhu wajhun wa manzilatun, aku sebenarnya dulu punya posisi di sisi dia, Nabi. Walakinni sami'tuhu yaqul, tapi aku mendengar Nabi berkata, man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja menyampaikan hadis, bukan hadis tapi dikatakan hadis Nabi, falyattabawa maq'aduhu minan nar, maka telah nyata posisinya di neraka. Jadi tidak boleh kita kalau tidak pasti ini dari Nabi. Adab para adab hadis itu ada kalimat au kama qala Rasulullah SAW. Dulu orang banyak memalsukan hadis. Dulu banyak. Kenapa hadisnya harus teliti, ini sahih, ini dhaif, ini lemah, ini kuat, ini palsu. Kenapa? Karena dulu banyak orang memalsukan hadis. Dulu pedagang ndak laku galihnya doh, ndak laku galihnya doh, ya nak. Sudah itu nyomong galih taruang, taruang ko bahasa Arabnya bazinjan. Alah sore hari taruang ko jo lebih lagi barang mudo. Tentu tekornya hanya buat hadis palsu. Bazinjan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, al-bazinjan, taruang, dawaun likulli da'in, obat untuk seluruh racun. Abak kajak-kajar orang beli taruang itu. Itu diantara kebutuhan orang membeli hadis palsu atau sebar beku hadis itu. Bazinjan, makanya hati-hati sidang jemaah. Ini parfum Rasulullah, bohong itu. Mana itu pula parfum Rasulullah. Ambo sangat hati-hati. Ustadz kok banyak peluang bisnisnya, yang benar.
Ambo orang hadis. Ambo jurusan ambo hadis. Nama. Banyak belum bisnis Ustaz. Tapi mambo, ambo ada. Nah. Hati itu. Sama tadi itu. Dibuat-buat, disangku-sangkuin ke Nabi bego. Jangan model itu. Ya, hati-hati. Jangan disangku-sangku. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku atas namaku, maka posisinya sudah jelas di neraka. Dia memboking tempat di neraka. Jadi sidang jemaah itu, orang dulu banyak membeli hadis-hadis palsu untuk bisnis. Hadis untuk bisnis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis untuk politik. Seseorang datang ke khalifah. Dicaliannya khalifah ko pakai suku pakai cincin akik. Dulu kan cincin akik kan. Supaya sanang. Cincin takhtimu bil akik fa innaha mubarak. Fa innaha mubarakah. Pakailah cincin akik. Sesungguhnya cincin akik itu membawa berkah. Wah, sanang khalifah nyambung pitih sanang kau. Itu jangan taruh kebutuhan-kebutuhan dulu. Atau pertandingan mazhab kelompok. Siapa yang melihat man nazara ila Abi Hanifah, siapa yang melihat memandang wajah Abu Hanifah, dia dapat ini. Wah, luar biasa. Yang seperti itu. Lahirlah hadis-hadis palsu. Kalau di Periaman adalah man azama mi'raji. Siapa yang mengagungkan Isra Mi'rajku. Wa kana ma'iya, nanti dia bersamaku di surga. Atau man azama maulidi, siapa yang mengagungkan maulidku. Maulid itu boleh, tapi tak perlu pakai hadis palsu. Mampala mak carito je lah. Suatu hari Imam Ahmad sama Sufyan bin Uyainah, ini konco palangkin, inyo solat. Zaman dulu orang nak kenal dok, namanya tersebar Imam Ahmad, mazhab Hambali. Tapi nan imam itu kalau bersahabat nak tentu aja hanya. Masuklah Imam Ahmad dengan sahabatnya ke masjid. Rupanya ada seorang penceramah nyeriwayatkan hadis. Saya terima hadis ini dari Ahmad bin Hambal. Wa kazalika min Sufyan bin Uyainah. Kaza. Macam hadis tadi. Mencari Imam Ahmad. Hadis tu aneh terengah. Kece Imam Ahmad. Sufyan, kau tadi meriwayatkan hadis itu. Dah. Namun kau sabila lah batang kau lah malu kau. Hadis ku aneh kau. Enggak. Sudah ceramah ditulisnya. Dari mana hadis tadi? Dari Ahmad bin Hambal. Ku Ahmad bin Hambal. Aku nyo Sufyan. Rupanya badutul. Itu supaya kaji itu menarik. Orang tak payah, orang tak mengantuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bahayanya. Kalau kaji targetnya salero. Kalau kaji targetnya apa? Salero. Kalau mau kaji mau ada salero, tidak salero nanti. Saya dulu mau manggas taruhnya. Apapun situasinya bogas. Soalnya apa? Ini pertanggungjawaban panjang, cerita panjang. Nah, sudah dimana rahmati Allah, hati-hati ya.
Lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ini mungkin hadis yang terakhir. An Urwah qala jalasa Abu Hurairah ila jambi hujratil Aisyah. Dari Urwah katanya Abu Hurairah duduk di sebelah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Wahia tusalli, dan dia solat. Aisyah sedang solat. Faja'ala yaqulu asma'i ya rabbatul hajar. Dan hai hujrah, hai penghuni kamar, dengarkanlah hadis ini. Diulangnya marratain, 2 kali. Jadi Abu Hurairah kamar ngaji, duduk di sebelah kamar, dake kamar di Masjid Nabawi, dake kamar Bunda Aisyah. Biasanya dibaca kakareh. Itu juga dulu dilanjutkan oleh Qasim dan cucunya Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar. Dia kalau ngaji baca hadis, dia keraskan supaya didengar oleh bundanya Aisyah. Kalau salah ditegur, begitu. Jadi, nah di sini larangan buru-buru baca hadis, tak kajak-kajak, ya. Kata Bunda Aisyah setelah sholat, falamma qadat salatuha, setelah selesai sholatnya, qalat, dia berkata, ala ta'jabu ila hadha wa hadisi in kana Rasulullah SAW. Tidakkah kau takjub mendengarkan ini, wahai Abu Hurairah? In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuhaddisul hadisa law sa'al 'adu ayyuhsiyahu ahsahu. Apa katanya? Coba dengarkan nih. Engkau tertarik enggak engkau dengan hadis ini? Nabi dulu, kata beliau, kalau inyo sedang menyampaikan hadis, mengaji, ada orang minta ulang, diulangnya. Diulang oleh Nabi. Jadi Nabi sampai paham. Nyo ndak terburu-buru. Nyulang. Jadi artinya di situ boleh bertanya dalam pengajian. Boleh bertanya, boleh minta ulang. Tapi nan bare tadi mode Abu Syah minta tulihan. Aku nampaknya yang mereka menyesal jadi ustaz kalau itu. Tolong tulis ustaz, aku penyawal itu. Jadi ustaz kau banyak lo penderitanya bapak ibu. Orang kau majukan pertanyaan KWA waktu, saya mau ujian waktunya. Ustaz bisa diterangkan iko dah ustaz, kok panjang kok. Kemanuli apa nyawalnya kok. Dulu mau kadang mau telepon langsung. Tak jalan. Karena pertanyaannya itu cie tema gitu. Dari rumpunnya tanya. Kalau awak layani, adalah awak layani, wah betul-betul beda. Amo setengah jam, sejam malinter rumah sabalawak. Siatulah mau bananya, ada penyalahnya. Ya, dan seorang rumah melintir. Sambil mencari nama siana di situ tu. Jadi tidak murah lah jadi ustaz keruput. Nah, jadi sahabat rahmati Allah, ada 2 teguran Bunda Aisyah dalam penyampaian hadis. Pertama, waktu itu Anas bin Malik. Dia ada 2, Anas bin Malik sahabat, Malik bin Anas tabi'in. Malik bin Anas guru Imam Syafi'i, pemilik mazhab Maliki. Ini Anas bin Malik sahabat. Anas bin Malik ini dia pelayan Rasulullah. Dia masih kecil, muda waktu itu. Nanti setelah dia meninggal tahun 170, dia meninggal tahun 79 Hijriah. Ya, dia meninggal 79 Hijriah. Di tahun dia meninggal lahirlah Malik bin Anas. Begitu. Meninggal Anas bin Malik, lahir Malik bin Anas. Meninggal Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Itu jadi. Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, di tahun 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i. Anas bin Malik meninggal 79 Hijriah, 97 Hijriah,
Anas bin Malik meninggal 97 Hijriah. Di tahun 97 Hijriah lahirlah Imam Malik bin Anas. Nah, kan mudah apa aja. Ya nak, kalau ndak apa aja dia boleh apa aja. Jadi beliau ko membaca hadis dekat duduk dekat kuburan Nabi, dekat mihrab. Agak kareh sementara majelisnya dekat. Maka ditegur oleh Bunda Aisyah. Tapi ketika cucunya anak Muhammad bin Abi Bakar yang jadi ulama, ketika membaca hadis suruh kareh supaya terangah dalam rumah sesuai tujuan. Batu inyo Qasim ko kalau salah langsung ditegur oleh gurunya. Sanad hadis Qasim langsung diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi. Jadi hadis Aisyah itu diwarisi semua oleh Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi sajman rahmati Allah, artinya sesuai kebutuhan. Inilah Bunda Aisyah bentuk apanya. Kalau Abu Hurairah, kalau ada orang yang minta ulang balik, boleh, itu Nabi. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ini bab ilmu masih panjang, masih banyak hadisnya, tapi penutup berhati-hati dalam berfatwa. Ini penutup ya malam ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man afta man ilmin kana ismuhu ala man aftah. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, siapa yang berfatwa tanpa ilmu, hati-hati berfatwa. Kini kok sajak WA do di grup kau, orang lah jadi mufti di grup sadonya. Beko nyo comot di Google, nyo pindahan lo ke situ. Kadang-kadang ndak cocok jawab. Perdebatan insya Allah pakai Y, insya Allah pakai H. Debatnya, kalau orang Malaysia insya Allah pakai H itu betul tulisannya dia, insya Allah, karena ejakannya Inggris. Sandarkan ka siapa yang murid Ahmad Dedat ini yang dimaksud Zakir Naik. Zakir Naik itu aturan bacanya Inggris, cocok di Malaysia. Kalau di Indonesia S pakai H itu jadi short. Shin insya Allah itu sin titik 3 sya, maka pakai S dan Y. Oh kalau ibu itu ini tidak tahu onggok-onggok ada. Asa dua jadi ahli fatwa, hati-hati. Makanya kadang-kadang semangat lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa ni awal? Ini baru mengaji, sedang jos, lah sadonya lagi keputusan lagi. Nak nyorambah saja. Itu semangat lebih tinggi daripada ilmu. Hati-hati. Man afta bi ghairi ilmin, siapa yang berfatwa tanpa ilmu, kana ismuhu ala man afta, dosa akibat fatwa itu dikembalikan kepada yang berfatwa. Hati-hati. Dosa nambah fatwa itu, dosa akibat fatwa itu balik kepada orang yang berfatwa. Zada Sulaiman Al-Mahri, ditambah riwayat pernyataan ini oleh Sulaiman bin Mahri fi hadisihi, dalam hadisnya, wa man asyara ala akhihi bi amrin bi ghairi ilmin anna rusda fi ghairi faqad khanahu. Kata beliau, siapa yang memberikan satu perkara kepada saudaranya sedangkan dia tahu kebenaran itu ada pada yang lain, yang dia sampaikan ini tidak benar, yang benar itu yang itu, tapi nyoba karena nyo fanatik yang ikutnya nyoba tuan, artinya banang basah
basi kuku aja pandapek nan salah, basi kuku aja pandapek nan salah, maka hukumnya pengkhianat kepada Allah dan Rasul. Pengkhianat. Jadi awak kalau jaga agama kok sportif mana? Harus sportif. Ya nak, jangan awak managan banang basah. Masalah ku agama, iku agama nak punya awak. Agama ku nak punya awak. Awak semuanya pemakai, pelaksana, khadim, penyerpis, pelayan. Maka sinaliman rahmati Allah, ini diantara riwayat yang ada dalam Abi Daud, yaitu kita tutup malam ini. Ya nak, kuari pertama. Mungkin masih banyak yang kali salasen kecek pengurus tadi, panitia. Untuk pertama inilah kajian kita, yaitu hati-hati. Tadi babnya bab ilmu. Kalau tidak berilmu jangan berfatwa. Dalam Islam, dalam keulamaan ini ada ulama itu kelasnya muttabi'ah. Ya nah, setelah muttabi', muqallid loh, muqallid. Setelah muqallid, muttabi'. Setelah muttabi', mujtahid. Bedanya awak orang awam, muqallid. Awak pengikut buta. Selagi dapat dapat kesimpulan dari mazhab-mazhab yang terpercaya, awak pakai, itu muqallid. Kalau muttabi', sidang jemaah dirahmati Allah, itu levelnya alim ulama. Imam Nawawi itu muttabi', masih bermazhab. Ya, orang kini mana bermazhab-mazhab langsung saya ke Nabi hebat mana. Sedang Imam Nawawi pensarah saya Muslim bermazhab juga tu. Imam Ghazali bermazhab, ahli tafsir bermazhab, ahli hadis bermazhab, Ibnu Hijr bermazhab. Tiba awak baru ndak mazhab lagi. Apa santi yang mana lah kau? Nah, bermazhab muttabi'ah. Nanti baru mujtahid. Kalau level awak lah level Imam Syafi'i, lah level Abu Hanifah, lah level Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, tu mujtahid lah. Yang di luar di bawah itu sadonya muttabi'. Jadi awak kok memang harus baraja jauh para ulama, ya, jauh para ulama. Jangan beko awak lembek pusan, jangan awak jadi ahli fatwanya. Maka awak tu mentarjih, fatwa itu berdasarkan tarjih, fatwa itu berdasarkan mazhab, itu yang aman. Ya, bedanya Muhammadiyahnya pakai tarjih, nya pilih pendapat Malik kah, pendapat Syafi'i kah, tapi nya terikat je mazhab. Kalau Syafi'i, kalau NU nya pakai mazhab, kami Syafi'i. Ya nak, kecuali patangku ada pembelaan solat capek-capek dari ulama NU. Hanya kecian dalilnya dalil mazhab Hanafi. Padahal NU Syafi'i. Ketika membela solat super ekspres, hanya berdalil jo Hanafi. Yang kecian orang Hanafi, Hanafi tidak wajib Al-Fatihah. Aku keliru kok. Pernah nak Imam Abu Hanifah tidak pakai Al-Fatihah? Tidak pernah. Tetap pakai Al-Fatihah. Tumak nina. Zanimani rahmati Allah. Aku kekeliruan. Ya nantilah dalam bab lain. Itu saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.